Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan mendukung saudara di dalam doa. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Saudara, sebelum saya akan mendoakan saudara, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Buat waktu ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk berdoa bersama. Untuk hamba mendukung setiap anak-anak-Mu dalam doa dalam segala pergumulan mereka. Namun sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan renungkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menguatkan iman setiap anak-anak-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan hidup saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman kita dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Saudara, di ayat yang ke-18 ini bagian terakhir dikatakan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Itulah yang dikehendaki Allah. Ada hal yang saya dan saudara Allah kehendaki untuk kita lakukan. Ada hal-hal yang Tuhan rindu kita kerjakan. Apa itu saudara? Di ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Supaya kita tetap berdoa. Apa yang Tuhan rindukan kita kerjakan dalam hidup kita? Supaya kita tetap berdoa. Tuhan rindu supaya saya dan saudara sebagai anak-anaknya kita tetap hidup berdoa. Sekalipun apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi hidup saudara, Tuhan rindu kita tetap hidup berdoa. Itulah tujuan dibuatnya channel Sahabat Doa ini saudara, supaya setiap hari kita konsisten hidup berdoa, hidup memohon, hidup berseru kepada Tuhan. Karena dikatakan tadi ayat yang ke-18, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Yesus Kristus. Apa itu? Tetap berdoa. Jadi kalaupun misalnya hari ini saudara sudah sekian lama berdoa, sekian lama berseru, sekian lama memohon di hadapan Tuhan, tetapi jawaban doa itu belum kunjung tiba, yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan rindukan saudara kerjakan adalah tetap berdoa. Sekalipun sepertinya semakin mustahil, Tuhan menghendaki supaya saudara tetap berdoa. Itu yang Tuhan rindu, itu yang Tuhan inginkan, supaya setiap kita tetap hidup berdoa di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, masihkah saudara berdoa? Jadikan channel ini menjadi channel Sahabat Doa saudara, supaya setiap hari saudara konsisten berdoa di hadapan Tuhan. Supaya melalui channel ini saudara diingatkan untuk berdoa. Silakan di subscribe dan tekan tanda loncengnya saudara. Maka setiap hari akan ada peringatan kepada saudara untuk berdoa melalui channel ini. Tuhan menghendaki supaya setiap kita tetap berdoa. Tuhan pasti menjawab kita saudara. Jangan menyerah, tetap konsisten,
tetap berkomitmen untuk bertahan di dalam doa. Satu kali saudara, ada seorang anak Tuhan yang rindu sekali supaya keluarganya diselamatkan. Dia bercerita kepada seorang hamba Tuhan, aku rindu, kalau tidak salah abangnya, yang penting itu saudaranya. Apakah abangnya atau adiknya saya agak lupa. Dan dia berkata kepada hamba Tuhan, tolong didoakan supaya saudara saya diselamatkan. Ternyata saudaranya adalah seorang preman, saudara. Tetapi dia rindu sekali supaya saudaranya ini diselamatkan. Dia berdoa, dia memohon, dia berdoa, dia bermohon di hadapan Tuhan. Memohon untuk keselamatan saudaranya ini, supaya saudaranya ini bisa mengenal Yesus. Tetapi tahukah saudara, dia berdoa dan berdoa sampai dia mati. Saudaranya ini tidak bertobat. Sampai dia mati, saudaranya ini tidak pernah datang kepada Tuhan. Apakah doanya tidak dijawab oleh Tuhan? Kalau dia telah berdoa sampai dia mati, doa itu belum dijawab, apakah doanya tidak dijawab? Saudara, kenyataannya adalah setelah dia mati beberapa waktu kemudian, saudaranya ini bertobat. Dan bukan hanya bertobat, saudaranya ini akhirnya menjadi hamba Tuhan. Itu kesaksian yang luar biasa tentang doa saudara, di mana sampai orang yang berdoa itu mati belum dijawab, tetapi setelah dia mati pun doa itu masih bekerja dan doa itu dijawab. Artinya apa saudara? Tetaplah berdoa sampai akhir hayat kita, karena Allah akan menjawab kita. Dia sudah punya waktu yang terbaik untuk menjawab kita. Jadi yang pertama yang Tuhan kehendaki kita jalani dalam hidup kita adalah supaya kita tetap berdoa. Selain berdoa, dikatakan ayat 18 tadi, itulah yang dikehendaki Tuhan. Apalagi yang dikehendaki oleh Tuhan? Ayat 16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Jadi selain hidup dalam doa, firman Tuhan ini menghendaki bahwa yang Tuhan kehendaki itulah supaya kita tetap bersukacita. Selain hidup berdoa, bersukacitalah. Ada orang-orang atau ada anak-anak Tuhan yang hidup berdoa, hidup bermohon di hadapan Tuhan, tetapi hidupnya sepertinya penuh dengan tekanan. Tidak ada gambaran atau bukti dia percaya bahwa Tuhan pasti menolong dia. Orang yang bagaimanakah yang akan mampu tetap bersukacita sekalipun dalam pergumulan saudara? Orang yang percaya bahwa doanya diperhatikan dan dijawab oleh Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita tetap bersukacita, karena itulah bukti kita percaya doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala doa permohonan saudara, bersukacitalah. Karena itulah bukti saudara percaya bahwa doa-doa yang saudara naikkan kepada Tuhan pasti dijawab oleh Tuhan. Saat ini saudara rindu supaya penyakit saudara disembuhkan, berdoalah kepada Tuhan. Mohonlah kepada Tuhan kesembuhan. Tetapi di samping berdoa, bersukacitalah. Karena itulah bukti saudara percaya bahwa Tuhan menjawab doa saudara. Kalau saudara rindu mujizat Tuhan, berdoalah dan bersukacitalah. Berdoalah dan bersukacitalah. Karena itulah bukti saudara percaya iman dan permohonan saudara dijawab dan diperhatikan oleh Tuhan. Jadi yang kedua yang Tuhan kehendaki untuk kita jalani dalam hidup kita adalah, selain kita hidup berdoa, kita juga harus menjalani hidup kita dalam sukacita. Sebagai bukti kita percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Itu sebabnya hari ini saudara, bersukacitalah. Bersukacitalah. Kemudian yang terakhir yang Tuhan kehendaki di ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Yang ketiga yang Tuhan kehendaki, di mana yang pertama kita harus hidup berdoa, yang kedua kita harus hidup bersukacita, yang ketiga yang Tuhan kehendaki adalah bersukacita dalam segala hal. Apa artinya bersukacita dalam segala hal? Artinya dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik. Itulah namanya dalam segala hal. Artinya apa saudara? Kalau hari ini doa saudara belum dijawab, kerinduan saudara belum terwujud, maka mengucap syukurlah.
Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang tahu mengucap syukurlah yang akan diperhatikan dan dijawab oleh Tuhan. Kerinduan saudara belum terwujud, bersyukurlah. Naikkan syukur kepada Tuhan, panjatkan syukur kepada Tuhan. Dan ketika doa saudara dijawab, juga bersyukurlah. Jangan lupa bersyukur atas mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Saudara-saudara ingat bahwa ketika doa-doa saudara dijawab, seringkali saudara akan dipancing oleh iblis untuk menganggap bahwa itu sudah lumrah, untuk menganggap bahwa memang sudah seharusnya demikian. Itu tipuan saudara. Ketika doa saudara dijawab, sadarilah bahwa itu karena campur tangan Tuhan dan mengucap syukurlah. Ketika saudara tahu mengucap syukur dan mengerti mengucap syukur, maka saudara akan mengalami mujizat yang lebih besar. Kita ingat 10 orang kusta itu saudara. Mereka datang kepada Yesus dan Yesus menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam-imam. Di tengah jalan ke-10 orang kusta tersebut sembuh. Tetapi hanya satu yang tahu mengucap syukur dan kembali kepada Yesus. Tapi tahukah saudara, ketika dia tahu mengucap syukur dan kembali kepada Yesus, sujud di kakinya dan mengucap syukur, Yesus berkata bahwa orang tersebut diselamatkan. Pertanyaannya, mana lebih besar? Mujizat kesembuhan dari kusta atau mujizat keselamatan? Tentu saja mujizat keselamatan, karena itu adalah hidup kekal, kekekalan. Artinya apa? Orang yang mengerti mengucap syukur akan menerima mujizat yang lebih besar. Saudara, pagi hari ini sebelum kita akan berdoa bersama, hal yang perlu kita sadari, yang Tuhan kehendaki adalah tetaplah berdoa. Hari ini kita akan berdoa dan teruslah konsisten berdoa. Jadikan channel ini saudara jadi channel sahabat doa saudara. Setiap hari kita bersama-sama konsisten berdoa. Jadi tetaplah berdoa. Lalu kemudian bersukacitalah, jalan hidup saudara dengan bersukacita. Bukti saudara percaya Tuhan menjawab doa saudara. Kemudian yang terakhir, bersyukurlah. Baik doa belum dijawab, bersyukurlah. Dan setelah doa dijawab, bersyukurlah. Belajar mengucap syukur saudara. Puji Tuhan saudara, kita mengucap syukur. Kita bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Kerinduan saya, iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan ini. Dan sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Tetap kuatkan iman sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama saudara. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan saat ini kembali tiba waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Dan saya akan menopang saudara, mendukung saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Allah yang kita sembah, Bapa yang kita sembah adalah Allah yang peduli dan memperhatikan kehidupan saudara. Dia mendengar seruan-seruan saudara. Dia mendengar jeritan hati saudara. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan-kerinduan saudara. Dia tahu apa yang menjadi tangisan saudara. Itu sebabnya saat ini mari datang kepada Dia dengan penuh penyerahan. Datang kepada Dia dengan penuh iman. Dia peduli kepada saudara. Saat ini yang pertama saudara, saya rindu saudara mendoakan apa yang menjadi pergumulan pribadi saudara. Mungkin ada saat ini saudara yang punya pergumulan yang khusus, punya pergumulan yang berat yang orang lain mungkin tidak tahu. Ini waktunya untuk saudara datang kepada Tuhan. Ini waktunya untuk saudara berserah kepada Tuhan. Ini waktunya untuk saudara utarakan semua kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang mempedulikan saudara, tetapi ketahuilah bahwa Allah peduli kepada saudara. Dia peduli apa yang menjadi beban persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan pribadi saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu menaikkan doa pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Saat ini setiap anak-anak-Mu menaikkan doa khusus mereka di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan mereka. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini Engkau Allah yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka daripada mereka memahami pergumulan mereka. Itu sebabnya tolong mereka dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan. Pedulikan mereka dalam segala pergumulan mereka dan berikan jalan keluar bagi mereka dalam segala pergumulan mereka.
apapun pergumulan mereka secara kursus yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, apapun beban mereka secara khusus yang sedang mereka utarakan di hadapan-Mu, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa ya Tuhan. Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau mengangkat segala beban mereka, Engkau mengangkat segala penyakit mereka, Engkau menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya. Percaya saudara bahwa doa-doa yang telah saudara naikkan di hadapan Tuhan, Allah mendengar dan Allah sanggup untuk menolong saudara. Percaya, Dia punya cara untuk menjawab doa saudara, untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan saudara. Saat ini saudara, saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan keyakinan. Saya akan mendoakan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba secara khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, hamba datang kepadamu menopang mereka dalam doa. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Berkati mereka dalam segala pergumulan dan kerinduan mereka. Engkau yang menjadi jawaban di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan kiranya campur tangan, membela dan menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sedang menderita oleh karena sakit penyakit saat ini. Hamba berdoa ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam segala beban sakit penyakit mereka. Campur tanganlah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam segala beban persoalan sakit penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup. Kalau dulu Engkau menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang lumpuh, membuka mata orang buta, hari ini pun Engkau sanggup melakukan mujizat itu bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam segala penyakit mereka. Hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang menderita asam lambung saat ini. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami, yang sedang menderita sakit asam lambung. Ada begitu banyak doa-doa permohonan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan nyatakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan penyakit asam lambung anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memperbaiki semua sel-sel tubuh mereka. Engkau Allah yang sanggup menyempurnakan kembali ya Tuhan kadar gula di dalam tubuh anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, mereka yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan ya Bapa, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami
kolesterol ya Bapa, jamah Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi dia dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Bapa yang baik, kami datang kepadamu berdoa dan berseru, tolong anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dari penyakit kanker. Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti, dan Engkau Allah yang berkuasa. Engkau jamah seluruh tubuh mereka, sel-sel tubuh mereka. Kau cabut sel-sel kanker dari tubuh mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker yang mengalami sakit penyakit kanker dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagimu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Tuhan tolong ya Bapa, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, normalkan tekanan darahnya Tuhan dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami stroke oleh karena hipertensi, Tuhan tolong pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang ajaib. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dari kelumpuhan ya Tuhan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu dari stroke ya Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Engkau yang mengulurkan tangan ya Bapa. Hamba menumpangkan tangan, tetapi tangan-Mu lah yang terulur dan menjamah setiap tubuh anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain. Tuhan, tolong ulurkan tangan-Mu, jamah ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami migrain dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami asam urat, hamba berdoa, jamah tubuhnya Tuhan yang mengalami asam urat, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu. Tuhan tolong, nyatakan kesembuhan bagi dia. Tuhan, sempurnakan kembali fungsi ginjalnya dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami lever ya Tuhan, kanker getah bening, atau penyakit-penyakit yang lain yang tidak kami sebutkan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak Tuhan, Tuhan tolong kerjakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, sehingga mereka akan menjadi kesaksian bagi banyak orang ketika mereka mengalami mujizat kesembuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat dan sanggup menyembuhkan setiap anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi profesi dan pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang bertindak, sehingga anak-anak-Mu ya Tuhan mengerjakan profesi mereka, pekerjaan mereka dengan cara yang terbaik. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi para petani. Ulurkan tangan-Mu, berkati para petani ya Tuhan. Tuhan jamah kehidupan mereka, Tuhan jamah berkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati keluarga-keluarga mereka sehingga mereka maksimal bekerja sebagai para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pengusaha, para pebisnis. Hamba berdoa Tuhan tolong mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Tuhan berkarya di dalam hidup mereka. Bekerjalah di dalam kehidupan para pebisnis ya Tuhan, para pengusaha, supaya usaha mereka, bisnis mereka bisa berhasil, dan jadikan mereka jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi penopang pekerjaan Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan kiranya nyatakan mujizat-Mu,
Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para tenaga honorer ya Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, berkati hidup mereka, limpahkan berkat-Mu atas mereka. Kasih karunia Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka sebagai buruh dan profesi mereka sebagai honorer ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai, Tuhan tolong, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan kiranya berkarya dalam hidup mereka dan masa depan mereka. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi para medis ya Tuhan. Dalam kondisi yang terjadi sekarang ini, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu para medis. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, berkati para bidan ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, berkati para dokter, berkati para spesialis. Tuhan tolong semua, memberkati semuanya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, hamba berdoa bagi para pejabat di negara ini. Tuhan tolong mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, dan berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para PNS, ajar mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Ketika bangsa ini menghargai mereka dengan membayar mereka setiap bulannya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati juga TNI Polri, biar mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan memberkati TNI Polri ya Tuhan, berkati mereka, ajar mereka sungguh-sungguh mengabdi bagi bangsa ini. Jadikan mereka jadi teladan ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga saat ini hamba menopang para pensiunan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong para pensiunan, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan para pensiunan, dan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan para pensiunan ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran. Tuhan tolong mereka, Tuhan buka jalan biar mereka bisa bekerja ya Tuhan. Tuhan buka jalan biar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kami percaya Tuhan akan tolong. Kami percaya Tuhan lakukan mujizat, dan Tuhan nyatakan perkara-perkara besar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa buat masa depan para pendengar renungan ini, sahabat doa ini ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan pulihkan mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, Tuhan atur hari esok mereka jauh lebih baik hari ini. Engkaulah yang mengatur dan menjamin masa depan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih ada di bangku pendidikan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, berkati studi mereka, berkati pendidikan mereka supaya semua berjalan dengan baik. Persiapkan setiap anak-anak-Mu menjadi orang-orang berhasil kelak ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini hamba percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan menjawab doa kami, seruan kami. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala beban dan persoalan mereka. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengarkan seruan kami. Engkau Allah yang telah mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percayalah bahwa Allah telah mendengar seruan-seruan saudara. Apapun yang saudara serukan kepada Tuhan, apapun yang saudara minta kepada Tuhan, percaya bahwa Dia telah menjawab saudara, dan percaya bahwa Allah sanggup untuk menjawab saudara.
dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan, saudara rindu supaya setiap hari saudara mengalami Tuhan melalui channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video baru. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara, Tuhan mendengar doa-doa dan seruan saudara. Terpujilah nama Tuhan, segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.